luar biasa tapi mukanya nggak semangat. Sakit? Sakit tak? Aduh. Coba perhatikan temannya ada yang nggak hadir. Banyak, Pak. Siapa? Tuti. Ya, Tuti. Ibunya banyak lah, Pak. Ya. Kenapa nggak datang? Sakit, Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang nggak datang hari ini diberikan kesehatan sehingga kita berjumpa di video selanjutnya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baik kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mewakili pembacaan doa pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya kita sepakati apa hari ini? Halo, Bandung, Pak. Oke. Kita akan mempelajari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Anak sekalian, mempelajari matematika itu nggak seperti ketika kita makan pisang, yang dimana kita makan pisang langsung kenyang. Enggak. Jadi matematika itu sebenarnya fokus kepada prosesnya. Ketika kita menyelesaikan masalah dalam matematika, fokusnya itu kalau mempelajari matematika di situ, bukan pada hasil. Oke? Oke, Pak. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata sistem ketidaksamaan linear dua variabel? Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata sistem ketidaksamaan ini? Ayo, ada? Simbolnya tidak sama. Simbolnya tidak sama. Oke, ada lagi? Ada dua variabel, Pak. Ada dua variabel. Oke. Udah, ada lagi yang bisa? Ada X dan Y, Pak. Ada X dan Y. Oke, terima kasih. Oke, yang disampaikan anak sekalian sudah benar bahwasanya sistem ketidaksamaan linear ini tandanya tidak sama dengan ada dua variabel dan X dan Y. Kemudian adakah contoh penerapan sistem ketidaksamaan linear dua variabel ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang akan kita bahas. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Arya coba bacakan. Memahami konsep. Arya Bu. Ya. Silakan Arya. Memahami konsep sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Ya. Yang kedua, mampu menginterpretasikan solusi sistem ketidaksamaan linear dua variabel dalam bentuk grafik dan daerah penyelesaian. Yang ketiga, mampu menerapkan sistem ketidaksamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Arya. Di pertanyaan sebelumnya itu kita akan bagaimana contoh masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari sistem ketidaksamaan linear ini berkesinambungan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masalahnya ini. Bahwasanya Kiki adalah panitia perayaan Hari Kemerdekaan. Dominankan suku Batak kan? Ya. Oke, makanya Bapak mengambil background ini rumah adat Batak dan baju Batak. Jadi dari kas RT ini ada uang sebesar 500.000 yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan perlombaan. Dibutuhkan 20.000. Kita kan materi pada hari ini itu sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita ke sistem ketidaksamaan, terlebih dahulu kita ke ketidaksamaan linear dua variabel. Maksudnya apa? Yang dimana ketidaksamaan linear ini yang dihubungkan dengan ketidaksamaan yang mengandung variabel yang berpangkat satu, dan bentuk umumnya itu dihubungkan dengan AX tambah BY, yang dimana tanda penghubungnya ini adalah lebih kecil, lebih besar,
kecil sama dengan, besar sama dengan. Ini semua itu dikatakan tadi yang dikatakan Winda adalah bentuk pertidaksamaan. Oke. Untuk mengetahui daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini, kita itu memakai bentuk grafik. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari metode eliminasi substitusi di materi persamaan linear. Oke. Untuk menggambar grafik dari daerah penyelesaian itu ada 4 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Selanjutnya menggambar grafiknya. Dan kemudian melakukan uji titik, dan yang terakhir menentukan daerah penyelesaiannya. Yang dimana untuk mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan, tanda pertidaksamaan tadi kan kecil, besar, kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu diubah menjadi tanda sama dengan sehingga membentuk persamaan. Selanjutnya pada gambar grafik itu, kalau tandanya kecil sama dengan, grafiknya dan besar sama dengan, grafiknya itu berupa garis utuh. Maksudnya grafiknya itu dihubungkan dengan garis penuh ini. Berbeda dengan untuk tanda lebih kecil dan lebih besar, untuk dihubungkan dengan garis putus-putus. Paham? Oke, setelah kita menggambar grafiknya ini, kita akan melakukan uji titik untuk mengetahui daerah mana yang menjadi daerah penyelesaiannya. Kita akan melakukan uji titik di yang tidak terletak pada garis dari pertidaksamaan yang kita dapat. Oke, untuk menjawab masalah yang kita dapat tadi di awal, masalah kontekstualnya ini, Bapak akan memberikan kepada kalian LKPD yang berisi tentang langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Tetapi pembagian LKPD ini secara berkelompok ya. Oke. Kelompoknya pada hari ini 3 kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 orang, dari Pira sampai ke Arya, Jian ke Srikanti, Winda ke Uti. Oke. Ya. Makasih Pak. Silakan gabung sama kelompoknya masing-masing. Bentuk kelompok bahas masing-masing. Ya Pak. Ada yang berani maju kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Pak. Oke, silakan. Kemudian kelompok ambis. Ambis umlaut. Dan jadi soal di sini adalah Kiki panitia perayaan Hari Kemerdekaan RT di salah satu desa di Kabupaten Samosir. Dari kas RT ada uang sebesar Rp500.000 yang dapat digunakan. Untuk penyelenggaraan perlombaan dibutuhkan Rp20.000 per anak. Hadiah untuk pemenang dianggarkan Rp40.000 untuk setiap jenis perlombaan. Diharapkan ada lebih dari 13 anak yang berpartisipasi. Tentukan apa saja kemungkinannya. Nah, tadi kan di soal ada yang diketahui banyaknya peserta lomba yang dibutuhkan 20.000 per anak. Nah, banyaknya peserta lomba bisa kita misalkan dia X. Terus yang kedua tadi kan ada katanya
untuk pemenang dianggarkan 40.000 untuk setiap jenis perlombaan. Nah, jenis perlombaan tadi kita misalkan dia Y. Terus tadi kan banyaknya peserta lomba kan yang dibutuhkan di anggaran kan 20.000 per anak, berarti 20.000 X ditambah jenis perlombaan tadi kan yang dibutuhkan per anak kan 40.000 Y. Jadi bisa kita masukkan ke persamaan 20.000 X ditambah 40.000 Y. Terus kan anggaran tadi kan dia tidak melebihi dari 500.000, jadi makanya dia lebih kecil sama dengan 500.000. Nah, bisa kita sederhanakan kan? Kita bagi 1.000, sisi kiri dan sisi kanan. Atau mau lebih sederhana lagi bisa kita ganti dibagi 10.000 jadinya 2x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 50. Nah, untuk mencari grafiknya kita melakukan uji titik 0,0. Kenapa kita lakukan titik 0,0? Biar lebih gampang aja guys ya. Jadi dari persamaan tadi kan ada persamaan yang pertama nih yang 20x tambah 40y lebih kecil sama dengan 500. Nah, x sama y nya kita ganti jadi 0. X nya 0, y nya 0. Jadi kan 0 lebih kecil sama dengan 500. Kita tengok grafiknya benar atau tidak. Di grafiknya kan sebelumnya kan udah kita cari nih untuk mencari titik di garis persamaan pertama. Nah, kita dapat yang pertama itu 25,0 dan yang kedua 0,12,5. Itu dari persamaan 20x tambah 40y lebih kecil sama dengan 500. Ini dia garisnya. Nah, benar nggak 0 itu lebih kecil atau sama dengan 500? Benar. Jadi daerah penyelesaiannya itu mendekati 0 karena kan uji titiknya 0. Nah, garisnya garis tebal karena dia pakai sama dengan. Lalu yang kedua tadi kan ada persamaan yang kedua yaitu x lebih besar 13. X lebih besar 13 berarti kan dia di 13 dan seterusnya. Inilah dia garisnya, garis putus-putus karena tidak pakai sama dengan, yang dibutuhkan lebih besar. Inilah dia daerah penyelesaian persamaan kedua. Nah, jadi untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaian itu daerah yang paling banyak kena arsir, yaitu di daerah sini. Inilah dia daerah penyelesaiannya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Jian yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok Jian. Kelompok lain apakah masih ada yang berbeda dengan kelompok yang telah dipresentasikan Jian? Kelompok Jian? Sama. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah Pak. Oke, dari yang kalian bahas untuk mencari daerah penyelesaian dari masalah yang kita hadapi tadi, bahwasanya kita melakukan 4 langkah. Yang pertama, mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian persamaannya dapat, kita cari berapa titik x, y nya untuk kita gambarkan kepada grafik. Setelah itu kita melakukan uji titik seperti yang kelompok yang presentasikan, yang lebih mudah itu di 0,0. Setelah itu kita dapat mengetahui langkah keempat, mengetahui daerah penyelesaiannya, yaitu yang paling banyak terarsir. Paham? Oke. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan anak-anak sekalian. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari persamaan kuadrat. Silakan dibaca-baca di rumah sebelum memulai pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak.